Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, ada hadis qudsi cukup panjang yang pernah Nabi sampaikan, semacam ada dialog Allah kepada kita hambanya. Dari yang panjang itu nanti mungkin kita ambil beberapa saja. Yang pertama, Rasul pernah disampaikan hadis kursi, kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam manusia, inni qaddara haramtu zulma li nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Yang pertama, hai manusia, hai teman-teman di ABC, kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Saya sebagai Tuhan tidak menzolimi Anda sebagai ciptaan saya, walaupun saya berhak untuk menzolimi Anda. Semua saya berikan. Yang baik saya kasih nilai pahala, yang buruk saya kasih nilai dosa dan tidak akan pernah tertukar. Yang baik saya berikan surga, yang buruk saya berikan neraka, tidak akan pernah tertukar. Bahkan bagi para orang tua, saya perintahkan anaknya untuk berbakti kepada orang tua, kepada anak kecil saya perintahkan kepada orang tua untuk sayang kepada anak kecil. Saya haramkan berbuat zalim kepada Anda semua. Bahkan saya pun jadikan perbuatan zalim itu sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tazalamu, kalian jangan saling menzolimi. Apa sih zalim? Zalim itu bahasa dari awal kata zalama yazlumu, itu artinya gelap. Gelap. Jadi perbuatan zalim itu perbuatan seseorang yang menjadikan, bisa jadi pikirannya gelap, bisa jadi hatinya gelap karena sedih, karena sakit, karena kesel. Itu zalim namanya. Dia bisa berbentuk pencurian, penghinaan dan sebagainya. Yang jelas ada orang yang merasa dirugikan, itu namanya zalim. Kata Allah, saya sebagai Tuhan tidak pernah bikin Anda zalim. Coba Pak, mohon maaf nih ya, badan kita nih, kalau badan kita kurus, kepala kita kecil Pak. Nanti kalau badan kita gemuk, kepala kita ikut besar Pak. Kan lucu Pak, kalau badannya gemuk, kepalanya kecil. Saya ngerasain Pak, peci saya waktu saya kurus itu ukurannya Pak, itu nomor 7. Ketika badan saya naik dari 65 kemudian menjadi 70 sekarang 75, peci saya nomor 8 Pak. Saya juga nggak berasa ini kapan. Ini kan keras, tapi Allah tidak bikin zolim Anda badan. Tapi kalau suatu saat Bapak nanti kurus lagi, palanya kecil lagi Pak. Allah nggak pernah zolimin Pak. Jadi jangan berbuat zalim. Jadi kalau ini kita ambil ke kehidupan kita, jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain, jangan bikin manusia yang bikin brengsek ke orang lain. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau kebaikan dan keburukan semua bersumber dari Allah, berarti yang jahat-jahat juga dari Allah ya, gitu. Ya. Saya bilang, klasifikasi buruk baik itu setelah kita posisi manusia dari Allah diturunkan semuanya baik, sakit sama sehat itu dari atas Allah turunkan, sakit sehat itu baik, kitalah yang mengklasifikasikan sehat adalah baik, sakit adalah buruk. Coba tanya dokter, sakit buruk baik? Kalau nggak ada orang sakit, bangkrut dokter Pak. Siang malam, ya, siang baik, malam baik. Siang baik untuk siapa? Untuk berusaha. Malam baik buat istirahat. Kira-kira malam sama siang bisa nggak berubah jadi buruk? Bisa. Siapa yang berubah? Manusia, bukan Allahnya. Nah, Bapak dikasih mulut baik nggak? Baik. Bisa nggak jadi buruk? Bisa. Jadi sebenarnya ini diturunkan sama Allah tuh semuanya baik supaya roda dunia ini berputar. Ada kaya, ada miskin. Ini kan programnya emang ada software, ada hardware gitu ya.
ada sesuatu yang memang harus, ini programnya begini jadi baik. Komputer kalau nggak ada ini nih, nggak ada virusnya gitu ya, ini jadi nggak jalan kan ada virusnya. Jadi virus baik apa enggak sih sebenarnya gitu. Nah, itu pemahaman baik dengan buruk. Dari Allahnya semuanya baik, kitalah yang mengklasifikasikan baik dan buruk. Ya enakan jadi orang kaya daripada orang miskin. Bisa nggak kaya berubah jadi keburukan? Oh ya bisa. Itu yang kemarin cetak uang palsu, mana di UIN lagi, malu-maluin aja ya. Mana di UIN, daerah Makassar, daerah Islamnya kuat, yang kepala pustakaannya doktor S3. Waduh, coba pendidikan S3 baik, tapi hasilnya ada juga yang buruk. Jadi sebenarnya baik buruk semua diturunkan sama Allah itu baik. Maka kata Allah, saya tidak pernah menzalimi kalian. Ayo, contoh saya, jangan saling menzolim. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Allah dengan luar biasanya bilang begini, ya bani Adam, innakum tukhti'una al-laila wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini kalau bahasa Betawi nih, Allah bilang begini, saya tahu kalian, Anda tuh tukang bikin dosa siang malam. Manusia, teman-teman ABC, lu kan suka bikin dosa siang malam kan? Siang bikin dosa, malam bikin dosa. Kapan kita nggak pernah bikin dosa? Ngelihat TV aja kadang-kadang dosa sama TV. Saya lagi ngelihat kebakaran di LA, Los Angeles. Kok saya bahagia ya? Dosa nggak ya? Baru ini saya lihat musibah, hati saya bahagia. Iya, hati saya begini, hati saya nanya, gua dosa nggak sih ya? Amerika kebakaran, gua girang gitu, dosa nggak sih ya? Saya tanya teman-teman saya, sama ternyata. Banyak yang sama. Padahal kan sama-sama kebakaran gitu ya. Kalau kebakaran di mana-mana. Tapi satu Los Angeles itu kebakaran, California. Udah gitu ada badai. Kayaknya melihat dukungan dia kepada Israel, hati kita bahagia. Dalam hati saya dosa apa kagak nih? Orang berkebakar kita bahagia. Nah, coba Allah bilang begitu. Kalian tuh tukang bikin dosa siang malam, apa saja kadang-kadang bikin dosa. Sendiri aja kadang-kadang buka-buka HP ada dosanya. Ya. Sendiri ada dosanya. Sendiri di rumah nggak ngapain. Maka mana saya sampaikan, Sayyidina Umar pernah berkata, kita keluar rumah, baru nginjek keluar rumahnya depan pintu, 700 pintu kemaksiatan terbuka. Baru sampai depan rumah, apalagi jalan ya maksiat semua udah. Tapi kata Allah, wa anna aghfiru dzunuba jami'an, saya ampunkan dosa kalian semua. Saya ampunin dosa kalian semua. Fastaghfiruni, bandel, sini minta ampun, sini minta ampun. Lu kan tahu yang ngampunin dosa lu cuma gua. Sini minta ampun, bandel. Orang azan belaga budek. Kira-kira gitu. Ini untungnya Tuhan nggak pakai bahasa Betawi ya. Kalau pakai bahasa Betawi begitu tuh. Dasar budek sini. Udah tahu gue ngampunin masih ke dukun-dukun aja sini. Ya kan bahasanya, gua nih maha memberi rezeki gitu. Gua maha rezeki, gua maha kaya. Lu susah ke dukun. Kalau kata orang Betawi mah tolol, sini minta sama gua. Ya saya bilang untung aja Nabi bukan orang Betawi. Orang Betawi kacau nih bahasanya. Wa ana aghfiru dzunuba, aku ampunkan dosa semua. Fastaghfiruni, sini minta ampun sama saya. Kamu yakin bikin dosa tiap hari? Kamu yakin bikin dosa? Tinggal astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Tinggal begitu doang. Susah amat. Aghfir lakum, aku ampunkan kalian. Nah kalau kita tarik agak jauh sedikit atau agak jauh dikit Pak, jangan sok suci. Semua manusia ada dosanya. Kan kata Allah, innakum tukhti'una al-laila wan nahar. Kalian pasti bikin dosa siang dan malam. Maka nggak ada yang bersih dari dosa. Nggak usah Pak. Boleh jadi teman kita kurang di tahajud tapi hebat di duha. Teman kita kurang di tahajud di duha tapi hebat di sedekah. Teman kita tidak hebat sedekahnya tapi puasa Senin Kemisnya. Kayak teman-teman sekarang ini kan, puasa semua ini, Senin Kemis. Ini nggak ada yang istirahat. Nah, bisa jadi. Boleh jadi teman-teman hebat puasa Senin Kemisnya, tapi lemah di tahajudnya. Hebat di tahajudnya, lemah di sedekahnya. Bagus perangainya, tapi jelek omongannya. Bagus omongannya, tapi jelek perangainya. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma milik Rasulullah SAW. Itu aja Rasul berdasarkan wahyu masih ada protesnya dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kau masam muka kau ketika datang orang buta Abdullah bin Ummi Maktum. Masih ditegur sama Allah, Rasul.
Kalau kata Gus Baha, sekelas Rasul masih kena undang-undang sosial. Sekelas Rasulullah itu kalau peraturan sosial itu masih kena. Apa kata Allah? In kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik. Kalau kau Muhammad keras hati kau, bubar orang semuanya. Coba, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang, udah jangan so suci. Jadi kalau beda-beda pendapat besok, ya monggo saja sesuai dengan pendapatnya. Ini Lebaran beda besok nih. Teman-teman Muhammadiyah duluan, teman-teman NU belakangan, negara belakangan. Yang agak krusial itu tuh di Lebaran besok nih. Kita biasanya Lebaran juga berubah-berubah sih ya. Kalau yang puasanya belakangan NU, kita NU. Kalau yang Lebarannya Muhammadiyah, kita Muhammadiyah. Gue main enak-enak aja ya. Nah, ini mazhab asik namanya ini. mazhab asik. Dia biarin aja Pak, nggak usah ribet-ribet Pak. Bukan apa-apa Pak, kadang-kadang kita nggak paham tapi ngomel gitu. Saya kadang-kadang kalau ngeliat media sosial itu orang, ya elah urusan begini aja pakai diributin, urusan begitu aja di media sosial pakai diributin. Ini tulisan yang benar insya Allah pakai SY apa insya Allah pakai SH? Tulisan doang. Udah ngomong belum insya Allah? Udah, yang penting omongannya Pak, bukan tulisannya. Kalau ada teman, insya Allah, itu yang penting. Tulisannya mau pakai SH, pakai SY, nggak penting. Yang penting ucapannya, insya Allah. Itu kadang-kadang kita ribut yang nggak penting begitu. Saya ada pertanyaan, saya bilang, yang betul Ustaz, silaturahmi apa silaturahim? Gurunya betul. Yang penting mas sekarang yang berantem, silaturahim. Silaturahim, Nabi masih berantem aja. Nah, dah, yang terakhir Pak, ini pernyataan Allah yang Maha Kaya. Ya Bani Adam, wahai manusia, orang-orang ABC. In kana awwalakum inna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum. Kalaulah orang pertama darimu sampai terakhir, jenis manusia sampai jin, fi sa'idin wahid, berada di satu tempat, fasa'aluni, semuanya minta kepadamu. Kemudian fa'ataitahu, aku berikan setiap satu orang yang minta, mana qasa ma indi, maka tidak mengurangi kekayaan saya, illa kama naqasa, sebagaimana mengurangi al-mikhyatu, jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Ini kita nih se-Indonesia 200 juta orang, sedunia ada 9 miliar, semuanya minta tuh, ya Allah, ada minta, ya Allah tambahkan saya rezeki, dikasih. Ya Allah tambahkan saya kesehatan, dikasih. Ya Allah tambahkan saya istri, dikasih. P7 dikasih bisnya. Kalau semua dikasih, kata Allah, tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Saya Maha Kaya. Permintaan Anda sedunia ketika saya kasih hanya mengurangkan ibarat lautan, dimasukkan jarum, diangkat tuh. Itu doang tuh. Jadi kalau perumpamaan Maha Kaya Pak, Maha Kaya itu tuh air satu lautan kan sedunia nyambung ya. Samudra Hindia terus nyambung tuh. Bapak-bapak nih ngambil air masing-masing satu ember Pak. Satu ember bobulang, satu ember tiap hari. Kira-kira kering nggak lautnya? Itu namanya Maha Kaya. Bapak ambil satu jarum aja di dunia udah kaya banget, apalagi satu ember Pak. Apalagi satu ember. Tapi yang Allah punya nggak kering, itu barusan lautan. Maksud saya apa Pak? Jangan putus asa, kita punya Tuhan Maha Kaya. Udah diatur semuanya, nggak usah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqa. Udah diatur semuanya rezekinya, jangan putus asa. Kalau miskin minta sama Tuhan, kita punya Tuhan Maha Kaya. Kalau takut minta sama Tuhan, kita punya Tuhan Maha Agung. Kalau sedih minta sama Tuhan, kita punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mau butuh apa? Hai manusia, nih saya Tuhanmu. Jangan ada putus asa, ya Allah begini amat ya, ya Allah begini amat ya. Saya lihat kadang-kadang ada bunuh diri gara-gara ini, bunuh diri gara-gara ini. Emang salah sendiri sih, segala pinjol gitu ya. Yang banyak kan kadang-kadang pinjol. Astagfirullahaladzim. Nah, dah, ini masih panjang sebenarnya hadis kursi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum, ini panjang nih, kita ambil 3 aja. Jadi yang pertama, yuk jangan saling menzalimi. Jadilah kita manusia yang saling memberikan manfaat kepada orang lain, jangan menzalim. Walaupun dikit zalim itu ya sering-sering minta maaf lah Pak ya, karena pasti kita punya salah sama teman. Yang kedua, jangan pernah merasa suci, karena Allah mengatakan kalian bikin dosa semuanya, pasti ada dosanya. Lu mau kiai, lu mau ustadz, lu mau habaib, apalagi kita orang awam, Nah, kalau ustadz mah gak pernah bikin dosa, embu amat. Saya bilang embu amat.
Saya pernah Pak nginep di sebuah hotel itu. Istri saya sampai senyum aja. Senyumnya senyum dalam arti saya tidak bisa menghindar dari perbuatan yang saya anggap itu dosa. Jadi pelayannya itu perempuan di depan tuh. Ketika nganterin kita ke kamar, dia pakai rok itu yang kalau jalan begitu ngablak semua Pak, segini Pak. Sementara kan istri saya di belakang, saya di depan. Saya bilang, astaga. Istri saya tahu tuh, istri saya cuma senyum doang. Ngapa Bi? Wallahu a'lam. Terus Bapak bisa tanya, itu Ustadz waktu itu marah apa senang? Jangan ditanya Pak, tanya diri masing-masing aja. Nah, harusnya saya marah dong. Harusnya marah. Mbak, jalannya di belakang. Harusnya. Ya, itu kalau marah. Teman-teman kira-kira kalau melihat seperti saya gitu, kira-kira marah apa kayaknya mah. Nah, tetap aja Pak ada dosanya. Jangan merasa suci. Dah, semua orang punya salah. Tapi ketika Anda bersalah, yakinlah Anda punya Tuhan yang maha mengampun. Sini, jangan bandel. Udah dipanggil masih nggak mau aja. Yang terakhir, kita punya Tuhan maha kaya. Jangan pernah putus asa. Merasa susah, minta sama Allah. Ya Ghaniyu, Ya Hamid. Yang maha kaya, yang maha terpuji. Kapan-kapan takut, Ya Azimu, wahai yang maha agung. Kapan-kapan merasa sedih, Ya Rahimu, Ya Wadud, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.